Tanya, pasti mati enggak? Ayo tanya temannya, pasti mati enggak? Pasti mati. Ini muka-muka, mana muka-muka sakratil maut? Ini Pak, pasti mati toh Bu? Iya. Pasti mati kan? Nah, sekarang ini kan kita acara haulan. Nah, kalau ibu sudah mati, kata Nabi, 3 tuh yang ngantarmu. 2 yang balik, 1 yang tinggal temani kamu. Selama di sini tinggal bapak di sini, di Amerika United States. Yeay, gaya-gaya. Berapa sudah bapak antar ke pemakaman? Banyak kan? Iya Bu. Berapa sudah diantar ke pemakaman? 1 yang mengantar, kata Nabi. Keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu, cucumu, handai tolanmu. Demi Allah kamu masuk. Meskipun dia menangis, tidak mungkin dia tinggal temani kamu. Dia menangis, tapi diinjak-injak kau. Ya toh Bu? Ya. Jangankan masuk ke kubur Bu. Tunggu saja kamu sampai maghrib. Tidak ada yang mau. Meskipun waktu dia gombal kita akan sehidup semati. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Dadah. Ya. 1, balik semua keluarga. Yang kedua, harta. Mobil kendaraan 4, keluar semua ngantar. Ada yang ikut? Ada yang ikut masuk? Ada Bu. Apa? Kain kafan. Ini ibu-ibu nih, yang mewah-mewah bajunya. Ibu meninggal mau pakai begini? Tidak mungkin. Kalau agama lain mungkin dikasih jas. Kita enggak Bu. Tidak boleh ada jahitannya. Polos. Ada kantongnya? Tidak ada. Jangankan kantong, kaos kaki. Boleh pakai kaos kaki? Enggak. Mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin. Sama namanya kain kafan. Bukan kain sutra. Kain paling murah. Pakai itu. Meskipun yang raja meninggal. Meskipun selebriti papan atas meninggal. Matimu kain kafan. Apa parfummu? Kapur barus. Iya. Iya. Tidak mentang-mentang kaya, dia bilang anaknya. Kan bapak pecinta iPhone. Masukin dong. Di petinya iPhone. Tidak. Keluarin semua. Bahkan ibu, gigi palsumu. Cabut. Mana ada yang tersisa? Ayo. Semua akan ditinggal. Yang ketiga mengantar kita. Apa itu? Amal. Amal ini ada 2. Kebaikan, keburukan. Masuklah kita. Timbun. Saya mau tanya, tolong dijawab dengan jujur. Ibu-ibu kalau kerja di sini, Amerika, tidak nyaman, ada pilihan? Ada. Bulik lagi. Molere. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Ya. Bugis, lisu sikit pemak bos. Iya toh? Ya. Ada pilihan. Bapak kerja di perusahaan, manajernya jelek betul sifatnya. Ada pilihan? Ada. Keluar cari kerja lain. Ya. Ibu-ibu, suamimu kasar, tidak sholat, tidak bisa jadi pemimpin. Ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ada pilihan. Ayo bapak-bapak, istrimu kasar, tidak mau nurut, boros belanja, tidak sholat, tidak nurut perintah. Ada pilihan? 2 pilihannya Pak. Tambah atau ganti. Iya kan? Jelas. Jelas. Maknanya saudara ibu bapak, menderita di dunia ada akhirnya. Tidak ada orang menderita dari pagi 24 jam tidak pernah senyum. Tidak, minimal dia senyum ketika dia nonton ceramah saya.
Ya, tidak ada orang menderita 24 jam. Tapi ketika masuk dalam kubur, ada pilihanmu? Ada pilihan bapak-bapak? Masuk kubur, tidak enak deh, lari dari. Oh, viral bapak satu dunia. Dan orang yang tinggal di rumahmu lari, tidak mau lagi masuk di rumah. Maknanya, masuk kubur ketika kau tidak punya persiapan, tidak akan ada lagi kebahagiaan kau di dalam. Maka kata Nabi, kalau kau masuk kubur, masih ada 3 yang bisa mengalir terus-menerus, meskipun kamu sudah menjadi tulang belulang. Ada berapa ibu? 3. Bapak berapa? 3. Berarti istri. Ya kan? 3. Kalau 1 iswan. Gitu. Baru paham ibu. Lambat loading ibu. Saya kan ceramah di Makassar. Ibu-ibu mau ndak gampang masuk surga? Mau Ustaz. Caranya Ustaz, suruh suamimu kawin lagi. Langsung dia bilang banyak jalan menuju surga Ustaz. Saya bilang memang banyak tapi macet. Nah, ini jalan tol gampang masuk. Bu, apa? Yang 3 itu 1. Anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak, ibu-ibu diam dulu. Saya mau tanya, bapak-bapak, bisa ndak anaknya jadi dokter, ndak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa ndak? Ndak mungkin. Karena ibu-ibu, bisa ndak anak ibu jadi tentara polisi di Indonesia, ndak pernah daftar tentara polisi? Ndak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Ndak mungkin, ya toh? Tapi bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun ndak tentara? Bisa ndak anak bapak jadi soleh dan soleha meskipun bukan pegawai? Bisa. Itu maknanya Allah sengaja mudah jadi anak yang soleh dan soleha daripada menjadi pejabat. Tapi sayang setan membelokkan visi misi orang tua sehingga mereka lebih bangga kalau anaknya pandai bahasa Inggris tapi tidak malu kalau dia tidak lihat anaknya sholat. Masya Allah, kalau adik yang tadi itu luar biasa ya. Hebat. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya dengar Pak Imam masih jomblo juga ya. Mana tadi Pak Imam? Ibu bapak kok negatif? Saya kan cuma bilang Pak Imam masih jomblo. Yang tadi masih gadis. Ya kan? Masih remaja. Ibu, saya nikah istri saya usia beda 26 tahun. Saya kenal ibunya hari Ahad, Jumat saya lamar. Nggak pernah lihat fotonya, nggak pernah ketemu. Selesai ijab kabul baru ketemu. Wow. Mantap. Sekarang anak-anak pacaran baru 2 bulan panggil papi mami. Belum ijab kabul sudah nonton bareng. Bu, saya mau tanya ibu, kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami? Kawin lagi ibu. Nah, jangan harap suamimu, jangan harap. Dia nontonlah ceramah saya, istri saya ini. Dia bilang, Ustaz, jadi kalau istri lebih dulu meninggal, suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal, Ustadz mau kawin lagi. Saya panggil, saya peluk-peluk dia. Saya bilang, dengar kau sayang ya, dengar baik-baik. Jangankan kamu meninggal, kamu masih hidup saja sekarang. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Nah, ayo bu, siapa yang doakan ibu? Siapa? Anak. Ayo bapak-bapak, kalau bapak meninggal, siapa yang doakan? Temanmu, jangan harap. Lihat tuh di grup WhatsApp. Lihat di grup WhatsApp. Begitu kita meninggal, jangankan baca doa, ketik doa aja dia balas. Apa dia kirim? Stiker. Al-Fatihah. Dia nggak baca itu. Siapa yang doakan? Anak. Bu, bapak saya itu meninggal 2010. Rasa-rasanya dalam sehari tidak pernah saya lupa doa untuk bapak saya. Matikan dulu.
Rifki matikan dulu. Ya. Rasa-rasanya tidak pernah saya tidak doakan bapak saya. Bapak saya dulu di kampung, tidak ada yang mau lihat. Ibu saya dulu tukang cuci. Tukang masak-masak kalau ada pengantin. Tapi dididik anaknya jadi ustadz. Alhamdulillah bapak saya bikinkan masjid. Namanya Masjid Abdul Latif. Ibu saya bikinkan masjid. Namanya Masjid Haja Sitimang. Baru-baru. Tidak bisa naik mobil jauh kan. Kampung saya dari Makassar 5 jam naik mobil. Tidak bisa. Ayo mak. Ke mama saya tidak tahu bahasa Indonesia. Bugis. Talon mak. Talon masih gini. Mapet di alat. Mapet di mana. Sakit semua ini ku. Ku jemput pakai helikopter. Rasa-rasanya tidak ada anak yang jemput helikopter di kampungku, Bu. Waktu itu orang tua saya tidak ada yang nilai. Tapi karena urus anak dengan baik, insya Allah, kalau ibu urus anak dengan baik, kalau ibu menderita sekarang, anakmu yang akan muliakan. Saya heran lihat anak-anak ibu-ibu kita sekarang. Bandingkan ibu-ibu sampean, 7 anaknya, 8 anaknya, pekerjaan tidak jelas. Gaji tidak jelas. Anaknya bisa ke Amerika. Iya kan? Iya. Iya kan? Masya Allah. Saya telepon ibu saya waktu saya mau ke sini. Tidak percaya dia. Dia bahagia, terharu. Kenapa? Anak yang dia lahirkan dengan susah payah, dia bisa ke negeri Paman Sam. Masya Allah. Dia bahagia. Dengan bahagianya itu, Allah tersenyum kepada saya. Kenapa ibu-ibu sekarang suaminya banyak gajinya dalam bentuk dolar lagi, mobilnya harga miliaran, rumahnya mewah, satu anaknya tidak bisa dididik? Ini ada apa? Ibu-ibu kita sekarang gagal didik anaknya. Dia lebih perhatikan mendidik HP suaminya daripada jaga anaknya. Kalau anaknya keluar gadis, bukan mahramnya yang bawa, dia tidak gelisah. Tapi ketemu HP suaminya, itu aja diurus. Yang ketawa, saya serius ini. Nah, ngapain ibu ngurus HP? Lebih ngurus suami. Ini suamimu, Bu. Nah, kalau dia tidak sholat, dia berzina, dia minum, dia mabuk, tukang tipu, tidak ada urusan sama ibu. Dia tetap masuk neraka, ibu tetap masuk surga. Tapi kalau ibu-ibu gagal didik anak, biar ibu 5 waktu berjamaah, cari nanti mana ibunya ini. Mana ibunya? Kok bisa begini? Bapaknya enggak. Kenapa? Bapaknya cari nafkah. Dia harus banyak di luar. Siapa yang banyak bersama anaknya? Ibunya. Itulah makna dari ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu. Jangan sampai anak kita sudah gadis keluar rumah ditemani laki-laki yang bukan mahramnya. Demi Allah, ibu tanggung jawab. Istri saya, kalau saya mau pergi ceramah, selalu saya ingat, nih, hafalan untuk Ece. Anak saya namanya Ece. Nah, tugasnya, pergi saya dakwah, bagaimana hafalannya Ece? Hafalan-hafalan hadis pendek. Kan enak kita pergi cari nafkah, dia video call. Nah sayang, ini Ece hafalan ke-19. Tentang sholat wajib mengikuti cara Nabi. Nah ini Stan, nah ini hafalannya Ece. Marah jangan marah, Tuhan bersamamu. Aneh enak perasaan kita. Itulah tugasnya ibu. Supaya apa? Ibu wafat meskipun suamimu nakal, tidak ada urusan. Ada anak. Kalau HP kau periksa, apa kamu dapat? Hah? Begitu dapat stiker lope, kamu mau pulang ke Indonesia? Hah? Saya bilang sama istriku, ini handphonemu. Handphone saya. Kalau kau dapat WhatsApp salah kirim, kamu mau apa? Kau minta cerai, kamu mampu janda? Hah? Anggaplah kau mampu janda. Kamu mampu dapat suami lebih baik dari saya? Itu. Ngapain periksa handphone? Bu, didik anak. Cara didik anak itu jelas. Boleh baca psikologi anak. Boleh baca hasil penelitian orang-orang bule. Boleh. Silahkan baca riset-riset tentang psikologi perkembangan anak. Tapi ibu keliru kalau tidak baca Quran. Ibu tahu,
metode mendidik anak dalam Quran? Tahu? Surah apa, Ibu? Surah Luqman. Ayat berapa? 14 dan seterusnya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusrik billah. Jangan kau serikatkan Allah, tapi jangan kau hina Tuhannya orang. Tuhanmu Allah. Banyak Tuhan di dunia, tapi Tuhanmu Allah. Anak kita senang lagu, ajari lagu. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya pasti bundar, kepala kita bundar. Masa segi 4? Ganti. Allah Tuhan saya. Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Selesai. Ibu-ibu berapa anaknya ibu? Nabi? Berapa? Anak Nabi? Berapa? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Langsung anak tahu, oh anaknya Nabi 7. Oh 3 laki-laki, 4 perempuan. Namanya Qasim. Itu lagu, ajarin. Dengan lagu. Tuhan kita Allah, bukan Tuhan kita. Tapi jangan kau hina Tuhannya orang. Itu. Cuma lagunya ibu-ibu sekarang dia diajari anaknya. Bukan lagu-lagu Islami. Ya Bu. Didik anak, apalagi menurut surah Luqman, ya, apa yang kamu lakukan nak, pasti Allah melihatmu. Nak, kau lihat CCTV, lihat, tuh, apa gerak? Oh iya, nah, tapi ini CCTV nak, kalau mati lampu tidak berfungsi. Ada CCTV-nya Allah, rakit dan atid. Kalaupun kamu sendiri di kamarmu, Tuhan melihatmu. Ajari dari kecil. Tapi kan kita tidak ajari itu anak kita. Lalu kita ujuk-ujuk mau langsung punya anak soleh dan soleha. Memangnya ada orang dalam? Ya, ya Bu, Pak, 3. Apa? Kata Quran, ajari anakmu berjalan agar dia tunduk dan tidak membanggakan diri. Jangan sombong. Kalau dia pulang, lahir dan besar di Amerika, bahasa Inggris sudah bahasa sehari-harinya, kamu pulang kampung nak, jangan juga kau pura-pura tidak tahu bahasa Indonesia. Jangan kau angku di depan sepupumu. Ajari, bapakmu yang hebat, bukan kamu. Pulang kampung, jangan kau hina sepupumu. Kau bersyukur karena itu, tapi belum tentu kau lebih mulia nanti dari dia. Jangan dia anak kita sombong. Lo lihat dia anak-anak orang kaya sekarang. Bapaknya yang kaya, dia yang takabur. Bapaknya yang pejabat, dia yang perintah satu kantor anak buah. Jangan anak ajari begitu. Itulah perannya orang tua. Miris lihat hati kita Pak, anak-anak kita sekarang Pak. Cerdas-cerdas anak-anak kita Pak. Mau lihat cerdasnya anak kita. Dia naik motor masih bisa balas WhatsApp. Kita sudah 2 jari masih salah ketik. Cerdas-cerdas anak-anak kita. Bapaknya pendek, anaknya tinggi. Ya kan? Jangan lihat coba lihat cerdas-cerdas anak kita sekarang Pak. Allah Karim, cakep-cakep. Biasa enggak, masa si anaknya ini bapaknya enggak terlalu cakep, bapak anaknya cakep. Satu aja kurangnya anak kita sekarang, kurang ajar. Ya, tugasnya kita, ibu-ibu kita berharap ketika kita sudah usia senja, anak kita musyawarah, bapak sudah pensiun. Mulai bulan ini, satu anak wajib nyetor $200 ke bapak kita. Tidak boleh lagi orang tua kita mikir sembako. Itu baru anak hebat. Anak-anak kita sekarang sudah sarjana, sudah punya kerja, masih juga dipikir orang tuanya mikirkan sembakonya. Gak tahu kapan kita menikmati punya anak. Kalau kita didik dengan baik anak kita, Bu, insya Allah. Ibu meninggal, dia selalu dalam sujudnya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa, ya. Nah, banyak lagi metode-metode mendidik anak. Tambahan dari Quran, 1 kata Nabi, kasih nama yang baik. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama.
Itu keliru, itu kampanyenya orang-orang tidak senang. Apa arti sebuah nama? Siapa bilang? Bayangkan kalau sedulur-sedulur, Bapak Ibu semua di sini tidak punya nama. Halo? Boleh bicara Anu? Siapa? Anu? Mana yang pendek? Banyak yang pendek. Iya kan? Gimana kita mencoblos kalau tidak ada nama? Pilih saya. Siapa? Anu? Ini mana? Apa? Dari nama itu, Pak. Itu nama. Itu kewajiban orang tua. Kenapa? Dari nama itu adalah doa. Coba kalau kasih nama anak kita, mutmainnah. Apa artinya? Jiwa yang tenang. Begitu orang panggil, mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Orang doakan anak kita. Coba bayangkan, sebut namanya Ibu. Sebut nama. Minimal saya bisa tahu dua hal. Satu, agama. Dua, suku. Coba. Siapa namamu? Abdurrahman. 99% Muslim. Iya toh? Siapa namamu? Bertus Taitanus Tinus. Tidak mungkin Muslim ini. Nah, iya toh? Iya kan? Nama dari nama saya bisa tahu agama. Yang kedua, suku. Siapa namamu? Margono. Jawa. Nah, ya Jawa. Siapa namamu? Margana Asunda. Siapa namamu? Ambodale Bugis. Ya kan, dari nama kita bisa tahu agama dan suku. Dan bisa ditahu jenis kelamin. Siapa namamu? Fatimah. Masa laki-laki. Iya kan? Nama itu penting. Dan itu nanti di akhirat, nama berpengaruh. Itulah sebabnya Nabi kasih. Kenapa pengaruhnya nama? Itu di padang mahsyar nanti Bapak Ibu sekalian. Menurut kitab Durratun Nasihin, kalau Bapak masih percaya akhirat. Lain kalau Ibu Bapak sudah tidak percaya akhirat. Itu kan kita dikumpul di satu tempat namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu kita diantri satu-satu, Bu. Masih ingat waktu kita pemilu? Satu TPS 300 orang. Ngantrikan sampai sore. Padahal tempatnya ber-AC. Dikasih konsumsi. Pelayanan bagus. 5 loket. Sampai sore kita ngantri. Gimana tuh nanti di padang mahsyar? Berapa triliun manusia? Dan kita diantri satu-satu. Siapa yang duluan diantri dipanggil? Bukan nenek kita yang duluan mati. Siapa dulu? Nama-nama Islam dulu. Meskipun dia duluan meninggal, tapi namanya tidak Islam dipanggil di belakang. Siapa dulu yang dipanggil? Abdul Jabbar, Abdurrahman, Mutmainnah, Aisyah, Fatimah, Dasat Latif. Itu dulu dipanggil. Dodi, Tony, Joni, Ningsi, Nining, Titi. Di belakang. Dipanggil juga, tapi di belakang, Bu. Iya toh? Bagaimana kita Ustadz yang sudah terlanjur nama kita Joni? Tidak usah diganti, Bu. Tambah aja di situ Muhammad Abdul Joni. Selesai. Namanya Angel. Sudah Siti Angel. Tidak nyambung Ustadz, biar. Yang penting di akhirat kita selamat. Jangan ketawa, Pak. Saya serius ini. Jelas, Bu? Jelas? Kasih nama yang baik. Yang kedua kata Nabi, jangan kau beri makan uang haram. Sayang 1000 sayang orang tua kita sekarang lebih pusing isi perut anaknya daripada isi hatinya. Nabi Ibrahim ketika hendak wafat, dia panggil anaknya, ya bunayya, ma ta'buduna min ba'di. Anakku, nanti kalau bapak meninggal kamu sembah apa, nak? Itu pertanyaan Ibrahim ke anaknya. Kalau kita sekarang, ya bunayya, ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'kuluna min ba'di dia sekarang. Apa kamu makan, nak, kalau bapak nanti mati? Makan, ndak usah risau. Di sini yang kerja di Amerika, ada ndak yang mati kelaparan anaknya? Ada ndak? Ndak. Tapi yang tabrakan mungkin ada. Yang dugem mabuk mungkin banyak. Tapi ndak ada yang kelaparan. Soal isi perut, dengar kisahnya Ibrahim. Ibrahim, kau pergi dakwah. Kata Ibrahim, siapa yang beri makan anak saya, ya Allah? Anak saya banyak gini. Kau pergi dakwah. Siapa yang beri makan anak saya? Kata anak Allah, kau tebas itu batu di dalam. Kau tebas itu batu. Ditebas itu batu. Apa maksudnya? Tebas lagi. Apa? Pak. 3 kali dapat ulat di dalam batu. Kata Allah, Ibrahim, kau lihat itu.
Itu ulat yang lembut kulitnya, tidak ada kakinya, tidak ada tangannya. Dia bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang jamin rezekinya itu ulat? Saya Tuhanmu yang maha kaya. Kamu jangan cemas. Cuma kita kan cemas, nanti apa kamu makan, rumahmu bagaimana. Tidak usah cemas, imannya yang kita cemaskan. Apalagi Bapak yang merantau di sini. Kasihan kita jauh-jauh cari nafkah kalau agama anak kita tidak jelas. Kasihan Bu, lebih baik pulang kampung. Jelas agamanya kalau dia di kampung. Tapi kalau di sini ibu lalai, Bapak lalai memperhatikan akidah anak. Demi Allah Bapak mati meninggalkan anak dan jelas agama. Rugi Pak. Rugi. Ada di sini sudah punya uang 1 triliun. Jauh-jauh merantau 1 triliun Bapak tidak punya. Tapi kalau Bapak wafat, tidak punya anak yang baik agamanya, Bapak pasti menyesal di kubur. Pasti menyesal. Ingat kisah Rasulullah lewat di satu pemakaman. Nabi lewat pemakaman. Nabi kata, langkahkan kakimu dengan cepat. Kalau bahasa Bugis, periko. Cepat. Lewat, selesai, sampai tujuan. Nabi balik. Lewat di pemakaman itu, sahabat percepat lagi langkahnya. Nabi bilang, tidak usah cepat, tenang-tenang saja, santai saja. Sahabat bertanya, ya Rasul, waktu pergi kami disuruh cepat, pulang tidak, rute yang sama. Ada apa ya Rasul? Nabi jelaskan, andai saja kau diberi pendengaran seperti telingaku, kau dengar. Tadi itu waktu pergi, dicambuk ini orang dalam kubur. Disiksa dia. Saya tidak betah, tidak tega saya mendengar dia lama disiksa. Maka aku ingin jauh-jauh supaya saya tidak dengar. Pulang tidak lagi. Kenapa? Allah perintahkan kepada malaikat penjaga kubur. Hentikan kau siksa itu orang tua. Tidak mungkin orang tuanya saya siksa. Sementara anaknya lagi belajar ngaji membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Karim. Baru basmalah dia baca anaknya. Allah sudah perintahkan hentikan siksaannya. Itulah ajaran kenapa kita disuruh ngajikan orang tua. Lihat anak-anak kita sekarang Pak. Pergi siara kubur. Tidak doa Pak. Update status. OTW siara. Sampai di Bakaman, dia pegang itu batu nisannya neneknya. Goodbye grandmother. Iya toh? Bu, ibu kalau sudah masuk kubur, tidak ada lagi pertolongan. Ini yang cantik-cantik nih. Hah? Ini pipimu, glowing, mancung. Sampai alis yang cantik dari Allah dia ubah-ubahnya juga ditipisin keris. Akhirnya seperti centang biru. Ibu masuk kubur, ini matamu dimakan ulat. Meletus kau punya perut. Bernajis. Habis. Bayangkan mati lampu, Bu. Pernah rasakan mati lampu? Gelisah. Padahal tempat kita masih luas. Mati lampu, masih ada handphone yang bisa kita jadikan senter. Ya. Hah? Masih bisa kita teriak, "Woi, mati lampu." Masih bisa gerak. Mati lampunya terbatas, waktunya paling lama 30 menit. Tapi masuk kubur, mati lampunya, Bu, tidak hidup-hidup lagi. Lubang kubur, bukan itu tempat ibu. Bapak-bapak, lubang kubur bukan itu tempatmu. Anak tempatmu, liang lahat. Lubang kubur itu yang lebar. Liang lahat, lihat orang dimakamkan. Digali lagi tuh di samping. Digali, diuruk di sini. Lalu di situ ibu dimasukkan. Pas-pas, tidak bisa goyang. Baru dikasih papan. Itulah tempatmu. Dan pada saat itu gelapnya tidak akan berhenti. Tidak balik-balik lagi. Ini semua kau punya speak Inggris. Tidak laku. Tidak ada lagi itu speak. Tidak ada. Tidak bakal kau ditanya, oh Cunain. Tidak ada. Nah, pada saat itu, disitulah datang doa anak. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pada saat itulah ibu diterangi kuburnya. Dijadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga.
kalau ibu berhasil didik anak. Tapi kalau anakmu manajer, bahasa 7 bahasa dia tahu, tidak pernah sholat, jalan sama laki perempuan bukan mahramnya, bahkan serumah, ibu say goodbye, wabillahi taufiq wal hidayah. Habis. Ini tujuannya pengajian, Bu, supaya ibu kembali evaluasi didik anak. Sudah itu jangan kasih makan uang haram. Kata Allah, jangan kau kasih makan uang haram. Mana ada orang mati kelaparan? Ibu masih ingat lagu waktu kecil? Ibu-ibu tahu cicak? Tahu cicak, Pak? Apa dia makan itu cicak? Masuk akal enggak? Cicak cuma di dinding. Makannya nyamuk yang terbang. Gimana ketemunya? Enggak punya bandara. Iya kan? Tapi apa kata lagu waktu kita kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah itu cicaknya, kasihan. Ya toh, itu cicak. Apalagi kita yang sarjana. Apalagi kita yang punya skill. Tidak mungkin. Anak ibu tidak mungkin kelaparan. Yang ibu bapak perlu cemaskan kalau anak tidak punya iman. Inilah tempatnya paling berbahaya buat anak-anak kita. Paling berbahaya. Masya Allah. Saya karena istri saya penghafal Quran. Meskipun selisih jauh. Oh, anak saya itu belum sekolah, Bu. Suatu ketika saya terpesona. Kenapa? Dia waktu itu 6 tahun. Anak saya sekarang 10 tahun. Dia mau ganti baju. Dia masuk ke toilet. 6 tahun. Saya bilang, kenapa nak cek? Tidak boleh Abi lihat saya punya badan. Coba, itu 6 tahun. Siapa yang didik? Bukan saya, ibunya. Maka ibu ini penentu buat anak-anak kita. Saya begini bukan bapak saya yang hebat, ibu saya. Ibu saya itu kalau dulu waktu si kecil, diajari kita. Nah, kau pergi pinjam gula di sebelah. Karena dulu ada namanya pinjam-pinjam gula. Ya, pinjam piring, pinjam kopi, gula 3 sendok. Dulu. Ya kan? Dulu. Nah, ini diajar saya. Nah, bahasa Bugis tentu dia bilang, nak, kamu pergi pinjam. Diajari kita. Kau duduk dulu begini, nak. Ya. Nah, jangan lihat matanya orang. Kau bicara. Kalau kau dikasih pegang 2 tangan. Itu sampai di situ enggak. Dia besok ketemu tuh tetangga. Bagaimana anakku kemarin enggak kurang ajar, dia ngomong. Begitu dijaganya anak-anak kita dulu. Dulu belum ada Facebook. Belum ada Instagram. Belum ada video call. Begitu hati-hatinya orang tua didik anaknya. Sekarang apa yang didik anak kita? Medsos. Video call itu yang rusak anak kita, Bu. Sudah di dalam kamar ibu pikir dia belajar. Enggak, dia video call. Ya, pakai supaya tidak didengar bapakmu. Ya. Coba deh lihat anak-anak kita sekarang. Ibu ketawa karena membayangkan itu pernah ibu lihat. Iya kan? Nggak malu lagi. Saya zaman kecil, Bu, yang namanya perempuan seksi hampir nggak pernah kita lihat. Meskipun waktu itu belum ada jilbab. Perempuan zaman saya SD SMP itu nggak pakai jilbab, tapi sopan pakaiannya. Kalau dia jatuh ballpointnya, dia pegang itu sininya, Bu. Kalau mau diambil, dia pegang juga roknya di belakang. Nah, begini dia tuh. Iya toh? Iya, nggak ada jilbab waktu itu. Sekarang perempuan, bisa mal saya, Pak. Dia sengaja memang kayak dia mau tabrak kita. Hancur, Pak. Gimana anak kita nggak hancur? Maka siapa punya kewajiban? Ibu. Saya sengaja lama-lama bahas soal ini. Kecemasan saya, Pak, bukan soal finansial. Kecemasan kita agama anak kita. Gimana nanti kalau kita punya cucu sudah tidak tahu Tuhan? Gimana kalau cucu kita nanti sudah tidak tahu syahadat? Sudah tidak tahu rukun iman? Sudah tidak jelas rukun Islam? Dia sudah tidak tahu siapa nabinya? Dia tidak tahu Umar bin Khattab? Saya baru-baru diundang ceramah ke Australia, Queensland, Universitas Queensland. Ya, itu yang saya maksud.
Ini ibu memang ditunggu saya salah, Pak. Kasar betul ini ibu. Apakah dosa dan salahku ibu? Saya tidak pernah suruh suaminya poligami. Dia aja yang selalu cerita poligami. Ya, ayo bu. Saya pergi sana ada orang perantau. Sudah berapa tahun bapak di sini? Sudah lebih 40 tahun. Berapa anaknya? 5. Gimana agamanya? Dia bilang. 2 sih masih mungkin masih muslim Ustadz. Yang 3 sudah tidak jelas agamanya. Kalau boleh Pak, boleh saya bersaran. Kumpul duit, kalau usia senja dan bapak belum warga negara. Sini anak masih bisa diselamatkan. Lebih baik dia balik di Indonesia. Mending kita rumah sederhana tapi jelas agama masa depan anak kita. Daripada kita di sini bergelimang harta tapi tidak jelas agama anak cucu kita. Ya, pasti ibu bapak tua. Coba lihat orang-orang kalau sudah tua modern pikiran anaknya. Siapa yang ngurus orang tuanya? Dia kasih masuk panti jompo. Tidak mau direpotin. Datang kita punya anak kita baik. Tapi istrinya kurang ajar. Dan dia takut sama istrinya. Dengar ini bapak-bapak yang takut sama istri. Saya tidak masuk akal Pak kalau ada suami takut sama istri. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya Pak. Tidak ada. Cuma istrinya lebih berani. Mana Palmer? Tidak ada orang Bugis takut sama istri. Cuma istri kami yang lebih berani. Coba. Datang mertuanya. Apa katanya? Datang kasihan mertuanya dari Indonesia. Dipanggil sama anaknya. Baru tiba duduk. Kapan datang mak? Baru. Kapan pulang? Pak, kalau ada istrimu seperti ini, tidak usah ceraikan Pak. Tambah jadi 2. Biar dia tahu rasa. Nah, saya sama istriku saya sudah bilang, boleh kamu marah. Ada duit kau habisi rezekimu. Kamu mau marah silahkan. Mau lempar kepalaku boleh. Yang penting tidak kena. Satu tidak boleh. Jangan pernah kau sakiti perasaan orang tuaku. Begitu kau bilang pilih orang tuamu atau saya pasti pilih orang tua saya. Jangan paksa orang suamimu jadi durhaka sama orang tuanya gara-gara keinginan ibu. Jangan. Bapak lebih baik pisah sama istri yang kurang ajar sama mertua. Apa yang mau dibanggakan dengan istri yang tidak menghargai orang tua kita? Nah itulah dididik anak-anak kita. Ya, didik anak dengan baik. Yang ketiga, jam berapa? Jam berapa Isya? Sudah lewat Pak ya? Hah? 2 menit lagi. Ya, Ibu. Setelah itu kita lakukan kasih makan yang baik, kasih nama yang baik, kasih contoh yang baik. Bapak-bapak jangan harap anakmu tidak merokok kalau bapaknya merokok. Awas kalau kau merokok ya, saya tempelin kamu. 5 menit kemudian dia merokok depan anaknya. Ini aslinya beleng-beleng ini Pak. Inilah aslinya beleng-beleng. Dilarang anaknya merokok, baru dia merokok. Awas kalau kau bicara kasar ya, saya tempelin kau. Itu sudah bicara kasar. Ya. Ini yang penting lagi. Bagi kita orang beriman. Doakan. Doakan. Doanya pendek. Tidak mesti bahasa Arab. Mau bahasa Indonesia boleh. Bahasa Inggris juga boleh. Bahasa Sunda boleh. Bahkan boleh bahasa dalam hati. Yes. Ibu, apa kalau doa dalam Quran? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Sebelum saya lupa. Kalau ada pengajian begini Pak. Bawa anak. Bawa anak. Kenapa kalau dia ulang tahun kita bawa ke tempat-tempat yang habis duitan kita sampai ratusan dolar? Kenapa ketika pengajian yang percuma gratis seperti ini tidak mampu kita bawa? Bawa dong. Nah, kau boleh apa saja nih, tapi pengajian kali ini kau datanglah. Itu salah satu cara. Tapi kalau ngajak pengajian tidak mampu, gimana Bapak yakin dia bisa baik agamanya? Kalau sekarang aja Bapak tidak mampu bawa dia ke pengajian, gimana Bapak mau yakin dia bisa selamat akidahnya? Ya, doa Rabbi habli minas solihin. Caranya gimana? Caranya gimana? Ibu, lagi suap cucu-cucunya yang kecil-kecil, doakan Rabbi habli minas solihin. Yang sudah besar dikasih bangun susah, usap kepalanya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan hamba yang salah. Pulang soleh. Pulang dia, peluk lagi pulang sekolah, bisik telinganya. Rabbi habli minas solihin. Dia tanya apa sih mak? Rabbi habli minas solihin. Saya doakan kau nak jadi anak yang soleh. Ya, ada kemanakan saya ibu di kampung, sudah mau masuk maghrib,
masih main bola. Saya panggil, sudah nak, maghrib berjamaah sama om di masjid. Sedikit lagi om, saya tungguilah dia. Begitu azan maghrib, masih main bola. Terpaksa Ustaz saat masuk lapangan. Saya bisik telinganya. Rabbi habli minas sholihin. Langsung menangis, Bu. Heran semua orang lihat saya, Pak. Jagonya Pak Ustaz, dia cuma bisik kemenakannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku di bawah unjuk. Maknanya apa, Bu? Anak kalau salah harus kasih hukuman. Biasanya bapak mau disiplin, kasih hukuman, ibunya datang membela. Biasanya bapak disiplin soal ekonomi, kasih ini, datang ibunya. Jangan kasih tahu bapakmu, nah. Itu sudah tidak mendidik anak. Dan ingat, salah kasih sanksi. Orang tua dulu kan kalau anaknya minta sekolah, uang sekolah. Nak, mak, saya membayar. Pak, saya membayar sekolah. Boleh nak, tapi kau pel dulu rumah ya. Bersihkan dulu rumah. Tidak langsung dikasih. Supaya apa? Pendidikan moral bahwa kalau mau dapat duit, mesti usaha. Dulu kita satu tempat tidur 3 orang. Dan itu ternyata saya pelajari ada pendidikannya, Pak. Apa? Kita saling punya ikatan emosi yang dekat dengan saudara. Maka dulu kalau ada yang ganggu adik kita, kita datang berdua dikeroyok itu yang ganggu adik kita. Kenapa? Kita punya semangat persaudaraan. Kalau ada yang jatuh cinta, ibu kita langsung tahu. Kenapa? Kakaknya lapor. Saya dapat surat cintanya, Mak. Sekarang metode-metode kita sudah satu anak satu tempat tidur, tidak pernah ketemu. Di dalam tempat tidurnya masing-masing punya TV, masing-masing punya game. Akhirnya apa? Begitu mereka besar, bertengkar gara-gara warisan, bahkan bisa saling membunuh. Jangan, zaman boleh berganti, metode mendidik zaman dulu tidak berarti sekarang tidak laku. Justru saya melihat metode mendidik zaman dulu jauh lebih efektif mendisiplinkan anak daripada orang tua zaman sekarang. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini pertama yang bisa menyelamatkan kita dalam kubur, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua dan ketiga, kita lanjutkan apakah malam ini atau besok, saya terserah kepada panitia. Sudah masuk waktu Isya, ya? Sudah masuk waktu Isya, Pak, ya? Sudah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita dinilai Allah sebagai kebaikan. Karena orang yang menuju ke medan ilmu, dakwah, pengajian seperti ini, kata Nabi, melangkah kaki kanan 1 pahala, melangkah kaki kiri, digugurkan dosa-dosa kecilnya. Demikian, usikum wa nafsi kita. Ya. Oh, diundur? Oke? Sudah jam berapa sekarang? Minum dulu Ibu ya, minum dulu ya. Minum dulu. Oh, berarti masih setengah jam? Oke. Minum dulu Bu ya. Jangan saya kasihan di video, jangan saya direkam. Tidak mau terbuka ya. Kita tolong bukakan dulu. Nah, yang kedua, ayo Bu, yang bisa menyelamatkan kita dalam kubur. Yang kedua, ini satu amalnya ya, yaitu sedekah yang bermanfaat. Ibu-ibu nih yang banyak gelang-gelang emasnya ya. Ibu-ibu kira-kira kalau ibu meninggal siapa yang pakai emas-emasnya nih Bu? Anak, istri kedua Bu. Kawin lagi suaminya Bu. Nah, waktu ibu meninggal dicabut itu cincin. Cincin kawin kita dulu Bu. Nggak mau keluar dikasih sabun. Dipaksa aja keluar. Sudah itu dia cabut lagi kita punya gelang. Ini dulu waktu kita umroh Bu, emas Dubai saya belikan kau Bu, dicabut lagi, terakhir dicabut lagi kita punya kalung. Ini hadiah pernikahan dulu Ibu. Dicabut semua, lalu dia bungkus baik-baik, dia masukkan ke dalam laci Bu. 3 bulan kemudian ketemu janda. Aduh, teman cinta lama bersemi kembali. Diambillah itu emasnya Ibu. Dia ketemu si janda. Ini ada emas saya, mantan istri saya sudah mati. Dia bilang sudah mati Bu. Nah, ini cenderamata untuk kamu pakailah sayang ya. Ibu-ibu, daripada emasmu dipakai istri kedua, mending sedekah untuk kemajuan taklim kita. Ibu, Bu,
Mau punya anak hafal Quran? Nah, sekarang kan susah punya anak hafal Quran kalau sudah dewasa. Tapi Allah masih buka peluang. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Caranya, telepon sepupumu di kampung. Kakakmu, adikmu, keluargamu. Dek, ada kamu tahu penghafal Quran? Ada kak, ada. Saya berapa biayanya 1 bulan? 1 bulan 300.000. Oke, saya tanggung 1 tahun. Itu sama ibu punya anak penghafal Quran. Meskipun tidak lahir dari rahim. Sama itu. Kalau dia berdoa, sama doa anak kandungmu. Kalau harus anak kandung, Allah tidak adil dong. Bagaimana perempuan tidak menikah? Bagaimana bapak-bapak yang tidak punya anak? Maka memelihara anak yatim dan penghafal Quran sama. Ibu cari. Telepon. Ustaz, ada di situ hafal Quran? Ada. Saya mau biaya berapa 1 bulan? 300.000. Saya bisa tanggung dede. Dia 2 orang selama 1 tahun. Ternyata anak yang ibu biayai, anak yatim piatu, dan dia jadi ulama, meskipun ibu sudah tulang belulang, bahkan tulangmu sudah hancur, dia jadi ulama. Ibu sama punya ibu, anak punya ulama. Itu caranya, sedekah. Jangan terlalu pelit, Pak. Kalau cedengan takmir, kita cari yang paling kecil. Kalau beli kosmetik, mau yang asli-asli, yang mewah-mewah. Sedekah. Ibu mau tolak bala. Supaya anak kita tidak narkoba. Supaya anak kita tidak maksiat. Supaya suami kita dijaga Allah. Caranya kata Nabi, sedekah. Kalau ibu sudah sepantasnya sedekah, lalu ibu tidak lakukan, maka Allah paksa keluar itu duit. Caranya apa? Tiba-tiba kita berurusan sama polisi. Tabrak mobilnya orang, tak berurusan polisi. Habis duit, mati percuma. Tiba-tiba anak kita narkoba. Tiba-tiba ibu kita di kampung ada masalahnya berurusan. Habis duit kita. Sia-sia. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang bangkrut. Ustadz, saya hanya bisa sedekah nasi. 1 bungkus pun itu sedekah. Tentu beda sedekahnya orang kaya dengan orang miskin. Sama-sama 1.000, sama-sama $100. Tapi 1 kaya, 1 miskin. Bisa jadi yang miskin itu jauh lebih besar nilainya di sisi Allah. Kenapa? Dia mampu saingin orang kaya. Sedekah. Dan tidak ada orang bangkrut. Tolong carikan saya yang Bapak kenal, bangkrut gara-gara sedekah. Itu Ustaz, yang dulu-dulu itu. Kaya sekali dulu itu Ustaz. Cuma karena dia rajin sedekah, bangkrut dia Ustaz. Dah. Yang bangkrut gara-gara selingkuh. Oh, diperas sama ceweknya. Nah, kalau kau tidak belikan saya ini, saya share ke istrimu. Ini foto kita. Hancur, Pak. Sudah dibelikan, masih dia minta lagi yang lain. Dan hebatnya itu sedekah, Allah ganti berkali lipat. Suatu kali, datanglah fakir miskin musafir. Datang ke Madinah dan mencari rumah Rasul. Dia dapati rumah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul, saya musafir. Sudah berhari-hari tidak makan. Adakah makanan bisa saya makan ya Rasul? Nabi masuk ke rumahnya. Buka. Tidak ada juga makanan. Tanya istrinya. Ya Khumairah, tidak ada ya Rasul. Ada sih tapi tidak cukup. Lalu Nabi, dia ambil jubahnya. Bapak tahu namanya jubah? Baju ini. Jubah itu kalau ada orang Arab yang di luar lagi. Yang seperti Superman. Ibu tuh Superman, benar ya? Superman ini biasa saya heran lihat, dia cerdas atau enggak ya? Dia pakai celana dalam di luar. Misalnya kan celana dalam di dalam, namanya celana dalam. Dia di luar celana dalamnya Pak. Dan itu yang diidolakan anak-anak kita. Sebelah belen-belen juga ini. Iya tuh Ibu. Nah, itu jubah yang besar. Lalu Nabi bilang, saya tidak punya makanan. Tapi boleh saya kasih kau jubah, mudah-mudahan ada yang mau beli. Gembira lah ini orang tadi yang kelaparan, dia ke pasar. Ayuhanas, wahai manusia, ini ada saya punya baju, jubahnya Rasul. Siapa yang mau beli? Didengar orang kaya di Madinah, samping pasar, tapi dia agak rabun matanya. Dia bilang, kau pergi sana, kalau kau berhasil beli, saya beritahukan budaknya, saya merdekakan kamu. Dia pergi, alhamdulillah dia berhasil beli, dia datang, Tuan, saya berhasil memenangkan. Nah ini jubahnya Rasulullah.
Alhamdulillah, saya bebaskan kamu jadi budak. Merdekakan kamu. Sudah itu jubahnya Rasulullah diambil, dia gosok-gosok dengan berselawat, ya. Mudah-mudahan mata saya sembuh. Selawat sebanyak-banyak dia gosok. Alhamdulillah sembuh matanya, Bu. Sudah itu dia lipat baik-baik bajunya karena senangnya, dia datangi rumah Rasul. Ya Rasulullah, ini jubahmu, saya kembalikan lagi. Alhamdulillah dengan izin Allah mata saya sembuh. Nabi panggil anaknya. Fatimah, sini kamu. Kau lihat hebatnya ini sedekah. 1, memberi makan orang miskin. 2, memerdekakan budak. 3, menyembuhkan orang sakit. Yang 4 hebatnya kembali lagi kepada saya. Sedekahlah ibu. Sedekah. Kalau bapak percaya bakal mati, sirangi kubur kita, terangi kubur kita dengan sedekah. Ustadz, saya mau nanti kubur saya nanti terang. Ayo kirim ke panti asuhan di Indonesia, ke masjid-masjid di kampung. Saya yang bayar listriknya tiap bulan. Ibu tidak bakal bangkrut dengan membayar listrik paling 500.000 per bulan. Tapi itulah harta yang bapak ibu miliki. Yang di rumah belum tentu bapak punya. Bapak-bapak punya mobil mewah. Bapak meninggal siapa punya? Anak mantu. Ya kalau anak mantu kita bagus. Kalau dia pakai pergi tempat maksiat, celaka, maka bersedekahlah. Dan tidak ada orang suka orang pelit. Saya tanya ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang suami yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Bapak, senang sahabat yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit, Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Kita bilang, tidak usah kau ke rumahnya pelit. Padahal dia juga pelit. Itulah jeleknya itu pelit. Dan tidak ada orang saya melihat hidupnya mulia dengan kepelitannya. Dan tidak ada orang hina hidupnya kalau dia dermawan. Maka berdermalah. Ya, kalau di sini sudah tidak kita anggap tidak sudah efektif ya. Tapi kalau efektif di sini derma lebih bagus lagi. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, yang bisa menyelamatkan kita meskipun kita sudah jadi alam kubur, ilmu yang bermanfaat. Ibu mau punya dapat pahala seperti pahalanya Dasat Latif, begitu ibu dapat potongan-potongan ceramah, jangan berhenti di handphone ibu, sebar. Share. Ibu punya grup WhatsApp 10. Masing-masing anggota 20, 100 orang, 200 orang dalam. Ibu share, masa 200 itu tidak ada yang dapat ilmunya? Sebarkan. Bapak-bapak juga yang sering share-share video-video porno. Berhenti Pak, tidak ada faedah. Meskipun Bapak canda. Meskipun bercanda, jangan candain dosa. Lebih Bapak share ilmu. Pun kalau Bapak mendapati dakwah, kalau Bapak tidak setuju, tidak usah celah. Cukup, tidak usah di-server lagi. Sekarang kadang-kala jamaah ini, dia menjadi tim Yuri. Penilai, wah kalau ini ceramah oke nih. Kalau ini anda, sudah, jangan mencela. Kalau tidak senang, tutup, selesai. Jangan dicela. Saya kan sering dicela-cela Pak. Saya dibilang Ustadz stand up komedi. Saya dibilang Ustadz plat merah. Tidak ada masalah. Bahkan saya dibilangi, itu kan sempat ribut saya di medsos, gara-gara saya dibilang Ustadz tidak sunnah. Ustadz tidak sunnah. Sunnah. Ya kan? Nah, kan saya ditulis, Ustadz sunnah. Saya lihat, saya cari nama saya. Tidak ada. Sambil kanan, Ustadz tidak sunnah. Nomor 13. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Saya bilang, buktinya kau ceramah-ceramah sunnah, kau tidak perlu sunnah. Mana? Kau tidak pelihara jenggot? Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Masa, bahkan banyak sunnah yang lain. Ya, minimal sunnah poligami. Jangan bahas poligami depan ibu-ibu. Tidak ada nilai, tidak ada benarnya Pak. Biar dikasih dalil, tidak setuju dia. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, anak yang soleh dan soleha, sedekah, ilmu yang bermanfaat, inilah yang akan menolong kita. Ayo siapkan sebelum ajal menjemput. Ketika sudah masuk kubur, ada 5 penyesalan orang dalam kubur. 1 diantaranya, mereka yang punya harta dan tidak sedekah.
Kan begitu meninggal dibuka matanya, "Hei, di mana saya?" "Ah, kau sudah mati dah saat." "Kalau saya sudah meninggal, kasih kembali saya dulu, kasihan. Balik saya ke dunia. Mau sholat bukan, mau puasa bukan, mau haji bukan, mau apa? Saya hanya ingin berkata, harta yang saya miliki, saya sedekahkan fisabilillah." Kenapa bukan sholat? Karena sholat hanya kita dapat pahalanya ketika kita lakukan, haji kita dapat pahalanya ketika kita ibadahkan, tapi sedekah meskipun kita sudah wafat, amalnya terus mengalir. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. 15 menit, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Cantik ada batasnya. Gagah ada batasnya. Bapak-bapak di sini masih cakep semua. Dulu. Sekarang tanya istrimu, Pak. Tanya istrimu. Saya masih cakep. Kalau dia bilang masih cakep, pasti dia bohong. Ibu-ibu, tanya suamimu, kamu masih cantik? Kalau dia bilang masih cantik, pasti kau dibohongi. Iya toh? Cantik ada batasnya. 2, cantik itu subjektif. Subjektif. Cantik menurut dasar, belum tentu cantik menurut Kamal. Iya toh? Kalau saya ditanya, siapa perempuan paling cantik di dunia, Ustadz? Ada istri saya di samping, pasti, istri saya dong. Bapak protes, istriku, nggak urus saya istrimu. Iya toh, subjektif. Ada yang suka yang hitam-hitam, ada yang suka yang bening, ada yang suka body gitar, ada yang suka body gajah duduk. Macam-macam. Iya toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ketika Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak menunaikan ibadah puasa. Ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah pun tidak pernah menunaikan ibadah sholat. Allah perintah kita tawaf, haji, umroh, Allah pun tidak pernah menunaikan ibadah haji dan umroh. Tetapi ketika Allah perintahkan kita bersalawat, maka Allah sampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan para malaikatnya bersalawat, maka kita ketika mendengarkan Rasulullah disebut namanya, maka Nabi katakan, umatku yang paling pelit di antara kalian, dia dengar namaku, lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.